Ya salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-55. Kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat 9, melanjutkan dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kita Mazmur pasal 55 ayat 5 sampai 9 dan ayat yang ke-17. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkanku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak perkara di dalam dunia ini yang membuat kita tidak bisa hidup dengan tenang. Ada berbagai-bagai tantangan, masalah, persoalan yang sewaktu-waktu datang menghampiri setiap kehidupan kita. Terjadinya konflik, ya pertikaian, saling memfitnah, perseteruan di antara satu dengan yang lainnya, belum lagi adanya bencana-bencana yang terjadi di dalam kehidupan ini, baik bencana alam, wabah, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Dan itu bukan saja berlaku pada masa-masa kini saja, tapi sejak zaman dulu, generasi-generasi sebelum kita, bahkan Alkitab mencatat sejak manusia jatuh dalam dosa, keadaan seperti ini terus berlanjut dari angkatan ke angkatan, dari generasi ke generasi, ya bahkan nanti sampai pada akhir zaman. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, ya, sebelum terjadinya zaman baru, maka akan terlebih dahulu terjadi kesusahan, aniaya, penderitaan, dan lain sebagainya. Demikian juga Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa pada zaman akhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Dan pada generasi kita sekarang ini pun, ya kita mengalami hal itu. Tidak terlepas dari
masalah persoalan, dan itu tidak hanya berlaku bagi kelompok-kelompok tertentu saja atau orang-orang tertentu saja, tapi bagi semua orang, termasuk juga bagi setiap anak-anak Tuhan. Sebagaimana yang terjadi pada saat ini, di mana pandemi virus corona masih ada dan belum bisa ditangani sepenuhnya. Bahkan kalau kita memperhatikan sampai hari ini lebih dari 130.000 di Indonesia yang diketahui terpapar oleh virus corona ini. Yang meninggal juga sudah cukup banyak, tetapi kita juga bersyukur bahwa yang disembuhkan oleh karena pertolongan Tuhan pasti juga sudah cukup banyak. Maka kita terus berdoa agar supaya keadaan ini segera bisa ditangani, segera bisa berlalu, dan lebih-lebih dampak dari virus corona ini pun juga sangat luas dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di bidang ekonomi, di bidang usaha, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana Daud pada waktu itu mengalami, kalau kita membaca dari ayat yang kelima tadi dikatakan, hatiku gelisah telah menimpa aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Daud mengalami akan hal ini. Ya, kita semua anak-anak Tuhan pada saat ini pun mengalami hal yang sama, walaupun mungkin diakibatkan oleh perkara-perkara yang berbeda, tetapi keadaan yang menakutkan, menggentarkan, menggelisahkan ini bisa dialami oleh siapa saja dan kapanpun juga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan yang seperti ini? Ini yang perlu bagi kita semua, ya, bahwa mau tidak mau kita harus menghadapinya, kita harus menyikapinya, keadaan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kesulitan-kesulitan yang terjadi, masalah persoalan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, tantangan-tantangan hidup yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi keadaan seperti ini? Yang pertama, jangan pernah kita berpikir untuk menghindar. Jangan pernah kita berpikir untuk lari dari kenyataan. Ya, seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini. Di dalam ayat 7 dikatakan, pikirku sekiranya aku seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin, tofan, dan badai.
pikirnya pemazmur pada waktu itu, pikirnya Daud pada waktu itu. Kalau aku bisa memiliki sayap seperti burung merpati, aku akan segera terbang, ya, meninggalkan keadaan yang terjadi, menghindari masalah persoalan yang terjadi. Aku akan segera lari. Ini yang dipikirkan oleh Daud pada waktu itu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memiliki pemikiran yang sedemikian, tentu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan. Sebab ketika kita lari kemanapun, ya, persoalan, tantangan itu akan tetap ada. Ketika kita ngumpet, ya, ke liang semut pun, kita akan tetap menghadapi persoalan itu. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya. Ya, kita harus menghadapinya. Ketika Ishak diperhadapkan dengan masa-masa kekeringan, Ishak berkehendak memiliki rencana untuk pergi ke Mesir. Pikirnya bahwa nanti di Mesir akan mendapatkan makanan, ya, sebab selama masa-masa kekeringan itu tidak akan mungkin bisa bercocok tanam dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Maka pikir dia akan pergi ke Mesir dan pasti nanti di sana akan bisa mendapatkan jalan keluar untuk tetap bisa bertahan hidup. Tetapi Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Tuhan menghendaki agar supaya Ishak tetap ada di Gerar, tidak meninggalkan tempatnya, tidak pergi ke Mesir. Dan disitulah kemudian Ishak menuruti apa yang dikehendaki Tuhan, menghadapi tantangan yang ada pada waktu itu, menghadapi kekeringan yang terjadi pada waktu itu. Ya. Tuhan tidak memperkenankan Ishak untuk menghindar, tapi menghadapinya bagaimana agar supaya di dalam masa-masa yang kering itu tetap bisa mendapatkan jalan keluar. Dan kita bersyukur Tuhan bukan saja mencegah Ishak, tapi Tuhan juga memberi jalan keluar kepada Ishak. Ya, akhirnya Ishak kemudian menabur pada masa-masa kekeringan itu. Dan oleh karena Tuhanlah kemudian Ishak mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Ya. Tuhan memberkati Ishak dengan sangat luar biasa. Demikian juga ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Ada 12 orang yang mengintai tanah Kanaan itu. Yang 10 orang berkata, tidak mungkin kita bisa menghadapi orang-orang yang ada di Kanaan. Ya. Tidak mungkin. Kita ini hanya seperti belalang, mereka raksasa-raksasa. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan. Dan kalau mereka berkata tidak mungkin, mereka menghindar. Ya.
pasti mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua dan Kaleb, ya, kita harus tetap masuk, kita hadapi mereka. Ya. Dan kita tahu bahwa yang menyertai kita lebih kuat daripada orang-orang yang ada di Kanaan. Ya. Yosua dan Kaleb tidak lari. Ishak pun juga tidak lari dari keadaan yang terjadi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi keadaan yang sulit, yang perlu kita miliki adalah ketenangan. Kita harus tetap tenang, sebagaimana dikatakan oleh Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tidak menjadi bingung, tidak menjadi gelisah, tidak menjadi takut, tetapi tetap tinggal tenang. Sebab disitulah letak dari kekuatan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ingat bahwa ketenangan itu bukanlah suatu keadaan, ya, bukan suatu keadaan, tetapi ketenangan adalah merupakan keputusan. Artinya bahwa sekalipun keadaannya, kelihatannya semakin sulit, keadaannya membuat takut, tetapi kita bisa membuat keputusan untuk tetap tenang, ya. Kita harus membuat keputusan untuk tidak takut, untuk tidak gelisah, untuk tidak gentar, tetapi kita harus membuat keputusan untuk bisa tetap tenang, tidak cemas, tidak takut, tidak gentar, dan lain sebagainya. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi setiap persoalan yang datang, setiap tantangan yang harus dihadapi. Seringkali orang dikalahkan di dalam menghadapi masalah, persoalan, tantangan, bukan karena kita terlalu lemah, bukan karena kita terlalu lemah, dan juga bukan karena tantangan terlalu besar bagi kita semua. Tetapi kekalahan yang terjadi itu disebabkan karena kita takut, karena kita khawatir, karena kita cemas di dalam melihat keadaan dan situasi yang terjadi. Sebetulnya bukan karena kita lemah, atau bukan karena wah masalah itu terlalu besar bagi kita, tidak. Ya. Tapi kadang-kadang sebelum kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada ini, hati kita sudah takut, hati kita sudah cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Nah, yang diperlukan dalam masa-masa seperti itu adalah ketenangan hati. Ya. Ketenangan hati kita masing-masing. Orang yang tidak bisa bersikap tenang, pasti kecenderungannya akan selalu berpikiran negatif. Ya. Orang yang tidak bisa tenang menghadapi segala sesuatu, kecenderungannya adalah selalu berpikiran yang negatif. Sehingga keputusan yang diambil seringkali juga salah.
ya. Karena sudah pikirannya negatif dan akhirnya ketika mengambil keputusan, mengambil kebijakan, mengambil langkah-langkah, maka akhirnya menjadi salah. Kita bisa melihat, membandingkan umpamanya ketika Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, karena kota Niniwe sudah tidak lagi orang-orangnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga Tuhan ingin menobatkan kota Niniwe. Tetapi Yunus menyikapinya, wah, orang-orang di sana sudah tidak mungkin bisa ditobatkan. Maka dia tidak pergi ke Niniwe, memutuskan untuk pergi ke Tarsis. Ya. Karena pandangannya sudah negatif kepada kota Niniwe, maka keputusan yang diambil oleh Yunus akhirnya keliru. Ya. Manusia bisa keliru, tetapi Tuhan tidak pernah keliru. Seandainya pada waktu itu Yunus tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia tidak harus menyusahkan banyak orang, tidak harus dimakan ikan dan lain sebagainya. Ya. Tapi karena cemas takut menghadapi atau pergi ke kota Niniwe dan mereka mengambil atau Yunus mengambil keputusan untuk pergi ke Tarsis, maka hal-hal yang tidak baik, yang negatif justru dialami oleh Yunus. Kalau kita bandingkan dengan Daniel, Daniel ketika itu karena tidak disukai oleh rekan-rekan sekerjanya, banyak orang yang juga tidak suka, kemudian diusahakan agar supaya Daniel ini dibinasakan, ya, dibuang jauh-jauh, ya, maka kemudian mereka menghasut kepada raja, mengatakan barang siapa yang tetap menyembah kepada raja, kepada Allahnya, tidak menyembah kepada sesembahannya raja, maka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, itu menjadi undang-undang pada waktu itu dan dititahkan kepada seluruh rakyat. Menghadapi keadaan yang seperti itu seharusnya membuat Daniel menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir. Tetapi Daniel tidak. Ya. Mendengar perintah daripada raja, dia tetap tenang. Ya. Dia selalu pergi ke loteng atasnya di mana dia lakukan tiap-tiap waktu. Dia tetap berdoa, dia tetap menyembah kepada Allahnya. Tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar, tetapi tetap tenang menghadapi semuanya. Tetap tenang ketika harus menghadapi ancaman. Tetap tenang ketika harus menghadapi bahaya. Tetap tenang ketika harus menghadapi masalah persoalan. Ini yang diperlukan. Ya. Tidak gentar, tidak cemas, tidak piye-piye, ya. Tetapi tetap tenang. Ya. Daud pada waktu itu dia ingin segera lari untuk mencari ketenangan. Ya. Sekalipun pada waktu itu dia katakan, aku kalau diberi sayap seperti burung merpati segera terbang, ya, segera berlari, ya, untuk mencari ketenangan agar supaya terhindar dari masalah persoalan yang terjadi. Tapi ketika lari, ya, jelas tidak akan pernah akan mendapatkan ketenangan. Ya. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku.
pikirnya pada awalnya, kalau aku diberi sayap seperti burung merpati, aku akan segera terbang, meninggalkan semuanya, meninggalkan masalah, persoalan, kegentaran yang sedang dihadapi. Aku akan segera berlari. Tetapi Daud sadar, ketika menghindar terhadap masalah, persoalan, kegentaran, ya, maksudnya untuk mencari ketenangan, tetapi Daud sadar tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Maka di dalam ayat 17, ya, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan memberikan ketenangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan itu Daud akui hanya ketika datang kepada Tuhan. Ketenangan itu bisa didapat ketika berseru-seru kepada Tuhan. Ketenangan itu bisa diterima ketika percaya kepada Tuhan. Maka dia katakan, aku tidak akan pernah berlari menghindari masalah, persoalan. Aku tidak akan terbang menjauhi masalah, persoalan yang menggentarkan hatiku, yang menggelisahkan hatiku. Tetapi aku akan berseru kepada Tuhan. Aku akan datang kepada Tuhan. Aku akan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan keselamatan kepadaku. Kalau kita seringkali melihat seekor induk ayam dan anak-anaknya, ketika anak-anaknya ini sudah menetas dari telurnya, ya, kemudian turun dari turun dari tarangannya, kemudian oleh induknya diajak ke sana kemari cari makanan dan lain sebagainya. Nah, ketika dirasakan ada bahaya, ya, maka kemudian anak-anak ayam ini segera teriak-teriak, ya, dan mereka yang terpencar dari induknya segera lari menuju kepada induknya. Dan induknya sudah mengetahui kalau anak-anaknya sedang menghadapi bahaya, maka segera mengepakkan sayapnya. Kemudian anak-anak ayam itu ada di bawah kepak sayap induknya. Disitulah anak-anak ayam ini menjadi tenang, teduh, ya, tentram. Kalau saya perhatikan, ya, anak-anak ayam ini kemudian betul-betul merasakan ketentraman, ketenangan, ya. Matanya meremelek, ya, ada di bawah kepak sayap induknya, dan induknya selalu berjaga-jaga agar supaya anak ayam ini tetap tenang. Demikian juga ketika seorang anak sedang rewel, nangis, ya, digendong siapa-siapa tidak mau, dikasih apa-apa tidak mau, tetapi ketika ada di dalam pelukan ibunya, anak ini begitu tenang, ya, anak ini begitu tenang, ya, karena apa? Karena dia percaya bahwa induknya, bahwa ibunya pasti akan melindunginya. Bukan saja melindunginya, tapi akan menyelesaikan, menghadapi, ya, ikut menanggung segala apa yang sedang dihadapi oleh anak-anaknya. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, sebagaimana yang dilakukan Daud.
pikirnya Daud, dia akan berlari cepat-cepat. Kalau dia diberi sayap seperti burung merpati, dia akan segera terbang meninggalkan semuanya. Tapi kemudian berubah pikiran. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menghadapi semuanya. Aku hanya akan datang kepada Tuhan. Berlindung di bawah kepak sayapnya Tuhan. Dan aku percaya bahwa di dalam Tuhan, Tuhan akan senantiasa melindungi, Tuhan senantiasa menaungi, Tuhan akan senantiasa menyelamatkan aku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebelum segala sesuatu kesudahannya terjadi, tadi di awal saya katakan Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan akan ada tantangan, ada kesukaran, ada macam-macam akan terjadi. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, pada zaman akhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Maka dalam keadaan yang seperti itu, Rasul Petrus juga mengatakan, karena itu kuasailah dirimu, ya. Jadilah tenang. Kita harus bisa menguasai diri, mengontrol diri, tidak kemudian takut, cemas, khawatir, ya, menghadapi semuanya. Itu pasti akan terjadi dan mesti terjadi. Yang perlu bagi kita adalah menguasai diri, tetap tenang, agar supaya kita tetap bisa berdoa. Berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kita tahu di dalam Tuhan pasti ada jaminan. Jaminan pertolongan, jaminan perlindungan, jaminan pembelaan yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan ikut bekerja untuk selalu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan tetap ada di dalam rencananya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi masa-masa yang sukar, kesulitan demi kesulitan yang silih berganti datang di dalam kehidupan ini, kita tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tapi mari kita senantiasa mengusahakan diri, ya, menguasai diri kita agar supaya tetap bisa tenang. Ketika kita bisa tenang, maka kita tidak akan pernah salah di dalam mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah, lebih-lebih ketika kita berserah kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak pernah menutup telinga, tidak pernah menutup mata, tapi Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya untuk menolong kepada setiap kita semua. Sehingga di dalam menghadapi keadaan yang sekarang ini terjadi, justru kita akan tampil sebagai pemenang-pemenangnya. Kita tidak akan pernah salah arah, salah mengambil keputusan, salah jalan ketika kita tetap bisa menguasai diri, ya, mendapatkan ketenangan karena kita selalu mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Pasti perkara-perkara yang ajaib
Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.